Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Milati Aufa dengan NIM 2291115. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang metode pembelajaran dalam sholat fardu. Yang pertama, sholat dalam bahasa artinya doa, sedangkan dalam istilah artinya ucapan atau perilaku tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah kewajiban yang paling wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan Nabi Muhammad dan Tuhan pada malam Mi'raj. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu imaduddin, wa man aqamaha qad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat itu adalah sendi agama. Barang siapa melakukan sholat, berarti ia menegakkan tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan tiang agama. Hadis riwayat Bukhari. Sholat memiliki posisi yang sangat tinggi dalam agama Islam. Mengapa? Karena sholat merupakan sarana bagi seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka seharusnya seseorang melakukannya dengan kehusyuan yang baik dan bersifat lahiriah dan batiniah. Sholat juga merupakan ibadah badaniyah dan mahdah yang sama sekali tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sholat itu harus dilakukan dengan diri sendiri. Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal adalah: pertama, sholat zuhur; yang kedua, sholat asar; yang ketiga, sholat maghrib; yang keempat, sholat isya; dan yang kelima, sholat subuh. Sholat zuhur dilakukan pada permulaan waktu bergesernya matahari dari tengah langit. Berakhirnya waktu zuhur ialah apabila bayangan setiap benda menyamai benda tersebut tanpa menghitung bayangan penggeseran. Sholat asar, permulaan waktunya ialah bertambahnya bayangan yang menyamai bendanya. Sholat asar memiliki 5 waktu. Pertama, waktu fadilah, yaitu pelaksanaannya pada awal waktu. Terus yang kedua, waktu ikhtiar, yang berakhir hingga bayangan benda menjadi 2 kelipatannya. Yang ketiga, waktu jawas, hingga terbenamnya matahari. Dan yang keempat, waktu jawas yang tidak makruh, yaitu mulai bayangan benda 2 kelipatannya hingga langit menguning. Dan yang kelima, waktu tahrim, yaitu mengakhirkan sholat hingga menyisakan waktu yang tidak cukup untuk melaksanakannya. Dan sholat maghrib, waktunya hanya 1, yaitu terbenamnya matahari secara penuh dan dengan kadar seorang adzan. Berarti ketika sudah adzan, berarti itu sudah masuk di waktu maghrib. Dan sholat isya, waktunya ialah apabila mega merah telah hilang. Dan yang kelima, sholat subuh. Sholat subuh memiliki 5 waktu. Pertama, waktu fadilah, yaitu pelaksanaannya pada awal waktu, sama seperti waktu asar. Terus, apa sih syarat-syarat sholat? Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama, ahaduhal Islam, yaitu beragama Islam. Yang kedua, as-sani
suci dari hadas besar dan suci dari hadas besar dan kecil. Terus suci badan, pakaian, dan tempat. Terus menutup aurat. Seperti perempuan berarti harus semuanya ditutup kecuali telapak tangan dan muka. Yang keempat, mengetahui maksudnya sholat. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Adapun rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada 14. Berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Apa sih hukumnya sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Fardu sendiri menurut hukumnya terdiri dari dua golongan, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain yang diwajibkan kepada individu. Kalau fardu kifayah diwajibkan atas seluruh muslim. Adapun dalil yang mewajibkan dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan tundukkanlah bersama-sama orang yang pada ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit